Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai sistem informasi bisnis dalam kegiatan global saat ini. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu saya sendiri Anastasia Yuliani dengan NIM 205221106, Febri Nurhidayati dengan NIM 205221115, Ika Septiana Dianasari dengan NIM 205221358, dan Sarah Ayu Wulandari dengan NIM 215221003. Dalam materi ini terdapat 3 pembahasan pokok, yaitu yang pertama, peranan sistem informasi dalam bisnis saat ini, yang kedua, perspektif dalam sistem informasi, dan yang ketiga, pendekatan kontemporer dalam sistem informasi. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu peranan sistem informasi dalam bisnis saat ini. Bagaimana sistem informasi mengubah bisnis? Sistem informasi sebagai dasar utama dalam mempercepat arus lalu lintas dalam rantai pasokan. Bisnis diminta untuk merasakan dan merespon perubahan permintaan pelanggan yang begitu cepat, mengurangi persediaan ke tingkat serendah mungkin, mencapai tingkat efisiensi operasional ke tingkat yang lebih tinggi. Internet memungkinkan banyak organisasi bisnis untuk membeli, menjual, mengiklankan, dan menampung umpan balik dari pelanggan secara online. Bisnis mulai menggunakan fitur-fitur jejaring sosial untuk berhubungan dengan karyawan, pelanggan, dan manajernya di seluruh dunia. Jadi, dengan adanya sistem informasi digital sekarang, bisnis mulai berkembang begitu cepat menggunakan media-media online yang telah ada pada zaman sekarang. Hal-hal baru apa sajakah yang terdapat dalam sistem informasi manajemen? Terdapat 3 perubahan yang saling berkaitan dalam bidang teknologi, yaitu yang pertama, perkembangan platform digital mobile menyaingi komputer personal sebagai suatu sistem bisnis. Contohnya, seperti perkembangan perangkat mobile iPhone dan Android yang mulai menyaingi komputer, dan juga terdapat tablet-tablet komputer kecil seperti iPad dan Google Nexus. Yang kedua, pertumbuhan organisasi bisnis yang membutuhkan data besar. Dampaknya, dunia bisnis mencari solusi secara mendalam mengenai besarnya volume data yang diperoleh dari traffic web, pesan surel, konten sosial media, serta perangkat keras lain yang bersifat sensoris yang butuh perangkat pengolahan data yang baru. Kemudian yang ketiga, pertumbuhan cloud computing di mana semakin banyaknya perangkat lunak pendukung bisnis yang hadir di internet. Dampaknya dalam bisnis adalah sebuah perkumpulan komunikatif antar komputer mulai menjadi hal yang biasa lagi dalam komputer perusahaan. Aplikasi bisnis yang utama dikirimkan secara online adalah sebagai bagian dari layanan internet. Selanjutnya tentang tantangan dan peluang dari globalisasi dunia datar. Pada tahun 1492, Columbus kembali menegaskan apa yang dikatakan oleh para ahli astronomi sejak lama. Bumi itu bulat dan laut aman untuk berlayar. Setelah hal tersebut terbukti, bumi kita dihuni oleh beragam suku bangsa dan bahasa yang terisolasi, serta hidup dengan kesenjangan dalam perkembangan ekonomi dan pengetahuan. Dunia perdagangan yang tercipta setelah pelayaran Columbus telah membawa manusia masuk ke peradaban yang lebih maju. Revolusi industri merupakan suatu fenomena dunia yang dijiwai oleh perluasan jalur dagang antar negara. Pada tahun 2005, seorang jurnalis bernama Thomas Friedman menulis buku yang sangat berpengaruh yang mendeklarasikan bahwa dunia saat ini telah datar, yang artinya internet dan komunikasi secara global telah menghilangkan sebagian besar keuntungan ekonomis dan budaya terhadap negara berkembang. Friedman berpendapat Amerika dan negara-negara Eropa saat ini sedang berjuang demi kelangsungan hidup ekonominya, bersaing dalam mencari pekerjaan, pangsa pasar, sumber daya, bahkan ide dengan kelompok masyarakat bergaji rendah dari negara-negara berkembang yang memiliki tingkat pendidikan dan motivasi yang tinggi. Dan globalisasi ini mendatangkan tantangan sekaligus peluang bagi organisasi bisnis. Persentase pertumbuhan ekonomi Amerika serta negara industri maju lainnya
di Eropa maupun Asia bergantung pada kegiatan ekspor dan impor. Pada tahun 2012, lebih dari 33% pendapatan negara Amerika Serikat diperoleh dari perdagangan luar negeri, baik ekspor maupun impor. Sementara itu, di Eropa dan Asia melebihi 50%. Banyak dari perusahaan yang masuk kategori Fortune 500 memperoleh setengah dari pendapatannya lewat kegiatan operasionalnya di luar negeri. Tidak hanya barang saja yang bergerak ke luar negeri, begitu juga pekerjaan. Beberapa adalah pekerjaan dengan jabatan tinggi, dengan bayaran yang tinggi, dan membutuhkan gelar sarjana. Pada saat ini, lebih dari 300.000 jenis pekerjaan dipindahkan ke negara-negara berupah rendah. Kebanyakan dari jenis pekerjaan tersebut adalah jenis pekerjaan yang kurang memerlukan keahlian di bidang sistem informasi. Namun, ada juga jenis pekerjaan yang berhubungan dengan dunia perdagangan seperti arsitek, jasa keuangan, pusat layanan pelanggan, insinyur, bahkan radiologi. Namun, sisi positifnya, selepas dari masa resesi, perekonomian Amerika Serikat menciptakan lebih dari 3,5 juta lapangan kerja baru. Akan tetapi, sektor swasta hanya mampu menciptakan 1,1 juta lapangan kerja sebagai akibat dari lambatnya perbaikan ekonomi pada tahun 2011. Sementara itu, alih daya sektor jasa perekrutan, pelatihan, dan penyediaan karyawan kontrak telah mempercepat pengembangan sistem-sistem baru di Amerika Serikat dan belahan dunia lainnya. Tantangan bagi kita sebagai mahasiswa di bidang bisnis adalah untuk mengembangkan kemampuan tingkat tinggi melalui pendidikan dan pengalaman kerja yang tidak dapat ditemukan dalam alih daya. Tantangan bagi organisasi bisnis yang kita pimpin adalah untuk menghindari barang dan jasa di pasaran yang sebetulnya dapat diproduksi di luar negeri dengan biaya lebih murah. Apa hubungan globalisasi dengan sistem informasi manajemen? Jawabannya sederhana, seluruhnya. Kehadiran internet sebagai tren komunikasi di dunia internasional telah mengurangi biaya operasional dan transaksi bisnis secara global dan dramatis. Perusahaan-perusahaan memproduksi barang dan jasa secara global demi menekan biaya seminimal mungkin, mencari pemasok yang menyediakan harga murah, pengelolaan fasilitas produksi di negara lain. Contohnya, komunikasi langsung secara virtual antara pabrik di Shanghai, China dengan kantor pusat distribusi di Rapid Woods, South Dakota, Amerika Serikat. Begitu mudah dan gratis. Pelanggan sekarang dapat berbelanja di belahan dunia manapun, memperoleh informasi harga dan kualitas terpercaya selama 24 jam dalam sehari. Pada tahun 2011, setengah dari pendapatan eBay diperoleh dari luar negeri Amerika Serikat. Singkatnya, sistem informasi memungkinkan terjadinya globalisasi. Selanjutnya, tentang berkembangnya perusahaan digital. Semua perubahan yang baru kita jelaskan sebelumnya disertai dengan perancangan ulang perusahaan secara signifikan, telah menciptakan kondisi untuk mengoperasikan perusahaan secara digital sepenuhnya. Perusahaan digital dapat dijelaskan dari berbagai sudut pandang. Perusahaan digital dapat diartikan sebagai suatu organisasi yang menjalankan hampir setiap kegiatan bisnisnya, seperti berhubungan dengan pelanggan, pemasok, dan karyawannya secara digital. Proses bisnis inti diselesaikan melalui jaringan digital yang saling terhubung dalam perusahaan atau menghubungkan perusahaan-perusahaan terafiliasi lewat jaringan digital. Proses bisnis mengacu pada serangkaian kegiatan logis terorganisasi dan terkoordinasi yang dikembangkan secara logis dari waktu ke waktu untuk memberikan hasil dan ciri khas yang unik bagi bisnis suatu perusahaan. Menciptakan, mengembangkan produk baru, memenuhi pesanan, menyusun rencana pemasaran, merekrut karyawan, merupakan contoh-contoh dari proses bisnis dan cara organisasi bisnis dalam menyelesaikan hal-hal tersebut dapat menjadi daya saing tersendiri. Aset penting perusahaan
Sumber daya intelektual, keunggulan utama, serta sumber daya manusia dan keuangan dikelola secara digital. Dalam perusahaan digital, setiap informasi yang dibutuhkan untuk menunjang keputusan bisnis utama tersedia setiap saat dan di mana saja. Perusahaan-perusahaan digital menerima informasi dan bertindak jauh lebih cepat ketimbang perusahaan tradisional, sehingga memberikan mereka fleksibilitas dan waktu lebih dalam menghadapi situasi darurat. Perusahaan digital menawarkan kesempatan yang lebih besar dan fleksibel dalam pengelolaan organisasi secara global. Pada perusahaan digital, pertukaran jam kerja dan pertukaran lokasi kerja adalah hal yang biasa. Pertukaran jam kerja mengacu pada kegiatan bisnis yang dilakukan secara terus-menerus selama 24 jam dalam 7 hari. Tidak terbatas pada kegiatan hari kerja dari pukul 9 pagi hingga pukul 5 sore. Pertukaran lokasi kerja berarti pekerjaan dapat berada di lingkungan kerja global sebagaimana pada tingkat nasional. Dengan cara demikian, setiap pekerjaan akan diselesaikan dimanapun dan kapanpun juga sesuai kondisi terbaik. Sebagian besar lainnya tidak sepenuhnya digital, namun akan terhubung secara digital dan terintegrasi dengan pemasok, pembeli, pelanggan, maupun pegawainya. Banyak perusahaan mulai mengubah pola pertemuan tatap muka menjadi pertemuan virtual dengan menggunakan teknologi konferensi video dan konferensi web. Selanjutnya, tentang tujuan bisnis strategis dari sistem informasi. Di Amerika Serikat, lebih dari 21 juta manajer dan 154 juta pekerja bergantung pada sistem informasi untuk menjalankan bisnis. Sistem informasi sangat penting dalam penyelenggaraan kegiatan bisnis sehari-hari di Amerika Serikat dan negara maju lainnya, terutama dalam hal pencapaian tujuan bisnis strategis. Hampir tidak dapat dibayangkan kondisi seluruh sektor ekonomi tanpa adanya investasi secara khusus di bidang sistem informasi. Teknologi informasi merupakan dasar bagi bisnis pada abad 21. Seperti kantor, telepon, tempat penyimpanan berkas, berikut gedung tinggi yang dilengkapi dengan tangga berjalan yang efisien yang merupakan fondasi bagi bisnis pada abad 20. Ada ketergantungan satu sama lain yang terus berkembang antara kemampuan perusahaan dalam menggunakan teknologi dan kemampuan dalam mengimplementasikan strategi perusahaan dengan pencapaian tujuan perusahaan. Meningkatkan pangsa pasar menjadi produsen barang berkualitas tinggi atau produsen berbiaya rendah, mengembangkan produk baru, serta meningkatkan produktivitas karyawan seringkali bergantung pada jenis dan kualitas sistem informasi yang tersedia dalam organisasi tersebut. Secara spesifik, terdapat 6 tujuan bisnis strategis yang mendorong perusahaan bisnis berinvestasi dalam jumlah besar di bidang sistem informasi, antara lain kinerja operasional yang memuaskan, produk, layanan, dan model bisnis baru, keakraban dengan pemasok dan pelanggan, peningkatan kualitas pengambilan keputusan, peningkatan daya saing, dan mempertahankan eksistensinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dari ke-6 tujuan bisnis strategis tersebut. Yang pertama, keunggulan operasional. Di sini, perusahaan terus berusaha meningkatkan efisiensi kegiatan operasionalnya untuk meningkatkan keuntungan yang lebih besar. Teknologi dan sistem informasi sebagai perangkat penting untuk manajer dalam mencapai efisiensi dan produktivitas dalam kegiatan operasionalnya dalam bisnis. Yang kedua, produk, layanan, dan model bisnis baru. Yang di sini dimaksud teknologi dan sistem informasi adalah perangkat utama bagi perusahaan untuk menciptakan produk dan layanan baru. Hal demikian juga berlaku bagi model bisnis yang masih baru. Model bisnis dapat diartikan sebagai cara perusahaan dalam memproduksi, mengirim, dan menjual produk ataupun jasa untuk memperoleh keuntungan. Yang ketiga, hubungan pelanggan dan pemasok adalah ketika bisnis telah memahami dan melayani pelanggannya dengan baik, umumnya pelanggan tersebut akan kembali
dan berbelanja lebih banyak. Hal ini akan meningkatkan pendapatan dan laba. Demikian juga dengan pemasok yang semakin sering bisnis berhubungan dengan pemasoknya, semakin baik input vital yang dapat diberikan oleh pemasok tersebut. Hal ini akan menurunkan biayanya. Yang keempat, pengambilan keputusan yang semakin baik. Artinya, para pengelola bisnis tersebut bergantung pada ramalan, pikiran, perkiraan, atau lebih parah lagi, keberuntungan. Cara lain dengan menggunakan layar penampil web digital untuk menyajikan informasi terbaru dan terperinci. Lalu dengan ini dapat dengan cepat memperbaiki berbagai masalah untuk para manajer. Yang kelima, keunggulan kompetitif. Artinya di sini dengan melakukan sesuatu lebih baik dari pesaing, membayar lebih murah untuk produk yang lebih bagus, dan respon cepat serta terkini terhadap para pelanggan dan pemasok. Semuanya itu dapat meningkatkan penjualan dan laba yang tidak bisa diikuti oleh para pesaing. Yang terakhir, keenam, kelangsungan usaha adalah perusahaan berinvestasi dalam teknologi dan sistem informasi karena perusahaan memang membutuhkannya untuk melakukan bisnis. Kadang kebutuhan ini didorong oleh perubahan dalam industri. Contohnya yaitu memperkenalkan anjungan tunai mandiri atau ATM. Untuk materi yang kedua yaitu perspektif dalam sistem informasi. Apa yang dimaksud dengan sistem informasi? Secara teknis, sistem informasi dapat didefinisikan sebagai serangkaian komponen yang saling berhubungan yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengawasan di dalam sebuah organisasi. Ada 3 kegiatan dalam sistem informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan, pengawasan kegiatan operasional, analisis permasalahan, dan menciptakan produk atau jasa baru. 3 kegiatan tersebut adalah yang pertama input, kemudian yang kedua proses, dan yang ketiga output. Yang pertama input. Input merupakan kegiatan mengumpulkan data dari dalam maupun luar organisasi. Kemudian yang kedua pemrosesan, yaitu kegiatan mengubah data mentah tersebut ke dalam bentuk yang memiliki arti atau informasi. Kemudian yang ketiga output, yaitu kegiatan menyalurkan informasi yang diproses kepada pihak yang berkepentingan atau kepada kegiatan-kegiatan yang memerlukannya. Yang selanjutnya yaitu dimensi sistem informasi. Bagian-bagian dari dimensi sistem informasi adalah yang pertama yaitu organisasi. Sistem informasi organisasi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari organisasi unsur penting dari organisasi, yaitu orang, struktur, proses bisnis, politik, dan budaya. Kemudian yang kedua, manajemen. Adapun tugas manajemen adalah berusaha memahami berbagai situasi yang dihadapi perusahaan dalam mengambil keputusan dan merumuskan tindakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh organisasi. Kemudian yang ketiga yaitu teknologi informasi adalah salah satu dari banyak perangkat yang digunakan manajer dalam mengantisipasi perubahan. Yang selanjutnya yaitu ini bukan sekedar teknologi, sudut pandang bisnis atas sistem informasi. Manajer dan organisasi bisnis berinvestasi pada teknologi dan sistem informasi karena hal tersebut memberikan nilai ekonomi yang nyata bagi bisnis mereka. Sistem informasi merupakan instrumen penting dalam penciptaan nilai suatu organisasi. Dari sudut pandang bisnis, sistem informasi merupakan bagian dari rangkaian aktivitas dalam memberikan nilai tambah dalam perolehan informasi, pengubahan informasi, pendistribusian informasi yang digunakan manajer dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, memperbaiki kinerja organisasi,
dan yang terpenting meningkatkan keuntungan perusahaan. Yang selanjutnya yaitu asas komplementer, model organisasi, dan model bisnis yang tepat. Apa yang dimaksud dengan asas komplementer itu? Asas komplementer adalah aset-aset yang diperlukan untuk memperoleh nilai dari investasi utama. Kunci dari investasi komplementer dalam organisasi adalah budaya bisnis yang mendukung efisiensi dan efektivitas model bisnis yang sesuai, proses bisnis yang efisien, pendistribusian wewenang, hak pengambilan keputusan, dan tim pengembang sistem. Di sini saya akan menjelaskan materi pendekatan kontemporer terhadap sistem informasi, yaitu pendekatan teknis. Pendekatan secara teknis dalam memahami sistem informasi menitik beratkan pada model matematis dalam pemahaman sistem informasi dengan teknologi fisik dan kemampuan-kemampuan utama sistem-sistemnya. Bidang ilmu yang berkontribusi adalah ilmu komputer, ilmu manajemen, dan riset operasional. Maksudnya, ilmu komputer berkaitan dengan teori-teori membangun dari computability, metode perhitungan, dan metode penyimpanan data dan akses yang efisien. Manajemen ilmu menekankan pengembangan model untuk pengambilan keputusan dan praktik manajemen. Operasi penelitian berfokus pada teknik matematika untuk mengoptimalkan parameter yang dipilih dari organisasi, seperti transportasi, inventory control, dan biaya transaksi. Kemudian ada pendekatan perilaku. Sistem informasi yang sering sebagai alat yang sangat mudah digunakan dalam memecahkan masalah perilaku. Tetapi, fokus pada pendekatan ini secara umum bukan memberi solusi secara teknis, namun berfokus pada perubahan sikap, gaya manajemen, kebijakan perusahaan, dan perilaku terkait. Maksudnya adalah, bagian penting dari bidang sistem informasi berkaitan dengan masalah perilaku yang timbul dalam pemeliharaan pembangunan dan jangka panjang dari sistem informasi. Isu seperti strategis integrasi bisnis, desain, implementasi, pemanfaatan, dan manajemen tidak dapat dieksplorasi berguna dengan model yang digunakan dalam pendekatan teknis. Disiplin perilaku lainnya yang penting berkontribusi yaitu konsep dan metode. Misalnya, studi sosiolog, sistem informasi ke arah bagaimana kelompok dan organisasi membentuk pengembangan sistem dan juga bagaimana sistem mempengaruhi individu, kelompok, dan organisasi. Psikolog mempelajari sistem informasi yang berkepentingan dengan bagaimana mengambil keputusan manusia memahami dan menggunakan informasi formal. Para ekonom mempelajari sistem informasi dengan minat dalam memahami produksi barang digital, dinamika pasar digital, dan bagaimana sistem informasi baru mengubah kontrol dan struktur biaya dalam perusahaan. Pendekatan perilaku tidak mengabaikan teknologi. Memang, sistem informasi teknologi sering stimulus untuk masalah perilaku atau masalah. Tetapi, fokus dari pendekatan ini umumnya bukan pada solusi teknis, sebaliknya, ia berkonsentrasi pada perubahan sikap, manajemen dan kebijakan organisasi, dan perilaku. Selanjutnya, pendekatan buku sistem sosioteknis. Dalam buku ini, kita akan menemukan banyak cerita dengan 4 pemain utama, yaitu pemasok, perangkat keras, dan perangkat lunak, perusahaan bisnis yang melakukan investasi dengan tujuan memperoleh nilai dari teknologi, manajer, dan karyawan yang berusaha meraih nilai bisnis, serta aspek-aspek hukum, sosial, dan berbudaya terkini. Studi mengenai sistem informasi manajemen secara umum berfokus pada penggunaan sistem informasi berbasis komputer pada organisasi bisnis dan lembaga pemerintahan. Dengan menerapkan perspektif sistem sosioteknis, membantu dalam
membantu dalam menghindari penggunaan secara absolut pendekatan teknologi dalam memahami sistem informasi. Sistem teknik sosial. Sedikit tambahan, 4 faktor utama pemasok perangkat keras dan perangkat lunak atau yang dimaksud teknologi. Bisnis, perusahaan melakukan investasi dan berusaha untuk mendapatkan nilai dari teknologi, manajer, dan karyawan berusaha untuk mencapai nilai bisnis atau tujuan lainnya. Dan konteks hukum, sosial, dan budaya kontemporer yang secara bersama menghasilkan apa yang disebut sistem manajemen informasi. Studi tentang informasi manajemen muncul untuk fokus pada penggunaan sistem informasi berbasis komputer di perusahaan bisnis dan instansi pemerintah. Sistem informasi manajemen menggabungkan karya ilmu komputer, ilmu manajemen, dan riset operasi dengan orientasi praktis untuk mengembangkan solusi sistem untuk masalah dunia nyata dan mengelola sumber daya teknologi informasi. Hal ini juga terkait dengan masalah perilaku seputar pengembangan, penggunaan, dan dampak dari sistem informasi yang biasa dibahas dalam bidang sosiologi, ekonomi, dan psikologi. Tidak ada pendekatan tunggal secara efektif menangkap realitas sistem informasi. Keberhasilan dan kegagalan informasi jarang semuanya masalah teknis atau semua perilaku. Saran terbaik adalah memahami perspektif dari berbagai disiplin ilmu. Memang, tantangan dan hal yang menarik dari bidang sistem informasi adalah bahwa diperlukan apresiasi dan toleransi dari berbagai pendekatan. Jadi, dalam pandangan ini, kinerja organisasi yang optimal dicapai dengan bersama-sama mengoptimalkan kedua sistem sosial dan teknis yang digunakan dalam produksi. Sekian, terima kasih.